Kalau engkau tidak melibatkan Tuhan dan campur tangan Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidupmu. 1, tadi dikatakan, sia-sia engkau membangun. Yang kedua, kalaupun engkau bisa bangun itu semua, itu tidak akan bertahan. Kalau engkau coba bangun hubungan dengan seseorang tanpa campur tangan Tuhan, hubunganmu akan rusak. Dan yang terakhir dikatakan, hubungan tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak menghasilkan. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau doakan, apa yang sedang engkau gumulkan, apa yang sedang engkau cari. Libatkan Tuhan, campur tangan Tuhan. Saya percaya, Alkitab berkata, Daud yang rindu membangun, tapi karena campur tangan ada pada Salomo yang membangun. Padahal Daud punya kemampuan. Demikian dengan hidup saudara. Anda boleh punya cita-cita, Anda boleh punya kemampuan, Anda boleh punya harta di belakang Anda, tapi semuanya tidak menjamin bahwa Anda bisa menghasilkan sesuatu yang hebat bagi dirimu, kecuali Anda berlutut dan jatuhkan kakimu di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya, Allah yang akan memberkati hidupmu. Shalom, sekali lagi shalom, selamat malam ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam malam renungan sebelum kita tidur, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Kita akan dengar firman Allah dari Mazmur 127 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya ingin baca untuk kita sekalian yang menjadi perenungan dan menjadi teks kita di dalam renungan kita. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sekali lagi saya baca ibu bapak sekalian, Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, ayat Alkitab mengatakan, nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Bersama saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang GCI Nazaret, Kupang, NTT. Tema malam hari ini, saya beri judul tema kita malam hari ini, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia. Sekali lagi, ibu bapak sekalian, tema kita malam hari ini adalah, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, mengapa tanpa campur tangan Tuhan hidup menjadi sia-sia? Nanti kita akan pelajari. Ada minimal 3 hal. Bila kita tidak ikutkan sertakan campur tangan Tuhan, maka tadi saya bilang, sesuai tema kita malam hari ini, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia. Apa yang sia-sia? Semuanya. Sekali lagi, apa yang sia-sia? Semuanya. Pekerjaan menjadi sia-sia, masa depan menjadi sia-sia, rumah tangga menjadi sia-sia, pelayanan kita menjadi sia-sia, segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Nah, ibu bapak, ketika kita baca Mazmur 127 sebagai salah satu mazmur yang cukup terkenal, ketika ada acara peletakan batu pertama, baik untuk membangun rumah pribadi atau rumah Tuhan. Nah, di dalam teks ini, dia hanya mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Itu yang tadi saya bilang. Jika bukan Tuhan, ada kata sia-sia. Artinya tadi saya bilang, tema kita malam hari ini, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia. Dalam teks ini dikatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, orang yang membangun rumah itu sia-sia. Apa yang saya maksud dengan tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia? Malam hari ini kita akan belajar 3 hal. Saudara-saudara, yang pertama, bila tidak ada campur tangan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang jadi. Poin pertama, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia adalah apa maksudnya? Yang pertama, bahwa tanpa campur tangan Tuhan, sekali lagi, tanpa campur tangan Tuhan, yang pertama,
Tidak ada sesuatu pun yang kita kerjakan jadi. Negara baik-baik. Saudara-saudara, yang poin pertama, tanpa campur tangan Tuhan, semua yang kita kerjakan tidak ada yang jadi. Itu poin pertama kita. Mari kita baca ayat yang ke-1 tadi. Nyanyian Syarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah semua orang atau sia-sialah usaha orang membangunnya. Saudara-saudara, keinginan untuk membangun itu ada di dalam diri seseorang yang ingin membangun rumah. Nah, ibu bapak ketika saya baca ini, saya ingat konteks dari pembangunan rumah ini. Saya pikir Salomo sedang bicara tentang 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 5. Apa yang dibicarakan di dalam membangun rumah di sini? Ketika kita menarik kembali ke belakang 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 5, rupanya ini adalah masa lalu daripada papanya, yaitu Raja Daud. Sebenarnya yang ingin membangun bait Allah adalah Raja Daud. Mari kita baca di dalam 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 5. Daud ingin membangun bait Allah, tapi akhirnya Tuhan tidak izinkan. Mari saya baca sebagai referensi kita. 1 Tawarik 17 1 sampai 5. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini, dia diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Ayat 3 berkata, "Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud begini firman Tuhan, bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Ayat 5 berkata, "Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku akan mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman." Saudara-saudaraku, kalau kita kembali pada Mazmur 127, ayat 1, dia berkata, jika bukan Tuhan yang membangun, atau jika bukan Tuhan yang ada untuk membangun, sia-sia orang membangun rumah. Artinya apa? Salomo sedang lihat masa lalu papanya. Papanya adalah seorang yang kaya, seorang raja yang punya gelimangan harta. Tentu secara kemampuan, Daud punya kemampuan. Daud punya anak buah, arsitektur bagus yang bisa membuat bait Allah dengan baik. Daud punya mimpi, Daud punya harapan membangun sebuah rumah, yaitu rumah Allah yang disebut bait Allah. Tetapi Alkitab berkata, pada waktu dia mau buat, Nathan berkata kepada Daud, "Silakan buat." Tapi itu yang saya bilang, tanpa seizin Tuhan atau tanpa campur tangan Tuhan, keinginan kita tidak pernah jadi. Sekalipun maaf, keinginan itu adalah keinginan yang kudus, keinginan yang suci. Tetapi bila tidak ada campur tangan Tuhan, dengar baik-baik, sehebat apapun saudara tidak bisa bikin sesuatu. Yang tadi saya katakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, pertama, tidak ada apapun yang kita kerjakan jadi. Tidak ada rencana apapun yang kita rencanakan akan jadi. Saudara-saudaraku, tadi dia bilang, akhirnya Tuhan melarang. Karena Tuhan mau supaya yang membangun bait Allah siapa? Salomo. Itu sebabnya Salomo tulis bahwa jika tidak ada campur tangan Tuhan, atau lebih tepat ayat 1 berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah. Artinya jika Tuhan tidak campur tangan, sia-sia orang yang membangunnya. Daud punya mimpi. Daud punya harapan bahwa dia yang akan membangun bait Allah. Tapi lihat, akhirnya kalau bukan seizin Tuhan, alias tidak ada campur tangan Tuhan, Tuhan berkata, "No, bukan engkau Daud. Saya tahu engkau punya uang, saya tahu engkau punya skill, saya tahu engkau punya kemampuan, tapi aku tidak akan izinkan engkau. Aku tidak akan campur tangan untuk engkau bangun sebuah bait Allah. Aku akan campur tangan ke anakmu yang namanya Salomo. Salomo yang akan bangun bait Allah." Apa artinya, saudara-saudaraku? Itu artinya begini. Tanpa campur tangan Tuhan, tadi saya bilang, tidak ada satupun yang jadi dalam hidupmu. Cita-citamu tidak akan jadi tanpa campur tangan Tuhan. Keluargamu menjadi keluarga yang diberkati tidak akan terjadi. Kenapa? Tanpa campur tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang jadi. Hari ini saya pergi mendoakan salah seorang yang ingin membuat usaha salon di Kota Kupang. Dan saya mengatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, Anda boleh persiapan modal bagaimanapun. Anda boleh persiapkan diri model apapun. Tapi kalau tanpa Tuhan, saudara-saudara, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada yang jadi. Saudara masih ingat cerita kembali pada Daud. Saudara-saudara, Daud kepingin bangun bait Allah, bangun rumah Allah.
Tapi Tuhan berkata, no, saya tidak akan campur tangan kalau engkau yang bangun. Seolah-olah bahasa begitu. Kecuali Salomo, saya akan campur tangan. Dan akhirnya kita mengenal bait Allah yang dibangun Salomo, yang luar biasa megahnya, dibangun dengan rinci, dengan luar biasa, dengan indahnya, dibawa ke kepemimpinan Salomo. Daud punya cita-cita, tapi yang mendapatkan campur tangan Tuhan adalah Salomo. Saudara-saudara, kita boleh memasukkan anak-anak kita di sekolah yang baik. Kita boleh memasukkan anak-anak kita di universitas yang baik. Tapi dengar baik-baik, sekolah itu tidak akan pernah melahirkan sesuatu atas kehidupan anak itu, kecuali campur tangan Tuhan, baru segala sesuatu jadi. Apa maksudnya? Karena itu saudara-saudara, mimpi, harapan, pergumulan, doa kita, apapun cita-cita kita, itu hanya bisa terjadi kalau engkau melibatkan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Sekali lagi saya ingat Raja Daud. Pada waktu Raja Daud mau dipilih, Samuel disuruh Tuhan untuk pergi cari anak-anak Isai. Dan saudara-saudara tahu pada waktu dia sampai ke rumah Isai, yaitu papa daripada Daud, apa yang terjadi? Samuel melihat bahwa ini kemungkinan. Ketika dia melihat kakak-kakak Daud begitu hebat, tampil gagah, perkasa, ganteng, perkasa, luar biasa. Lalu Samuel berkata, pasti ini dia. Dan di mana Daud? Daud berada di hutan. Daud berada di padang. Daud tidak terlihat. Daud hanya anak kecil yang biasa. Dia tidak terlihat oleh manusia. Tapi lihat, oleh campur tangan Tuhan, orang yang tak terlihat oleh mata, yang tidak pernah dipromosikan oleh manusia, ya akhirnya menjadi seorang raja. Kakak-kakaknya yang tampil di depan Samuel, tidak ada yang jadi. Berbeda dengan Daud. Daud karena ada campur tangan Tuhan, sekalipun dia bukan masuk kriteria daripada seorang raja, tapi oleh campur tangan Tuhan, Daud menjadi raja. Yusuf pun demikian. Pada waktu dia menceritakan mimpinya kepada ayah dan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya tidak percaya bahwa dia akan menjadi seorang yang hebat di masa depan. Sehingga ketika dia cerita mimpinya, saudara-saudaranya berkata, Yusuf, itu mimpi bodoh. Itu mimpi tidak benar. Saudara lihat, semua orang akan menyalahkan saudara, cita-cita saudara, harapan saudara. Tapi selama ada campur tangan Tuhan, lihat, Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf dijual ke orang Mesir, Yusuf dihancurkan lewat isu-isu bahwa dia ingin berselingkuh dengan istri Potifar. Ada banyak cara untuk membatalkan Yusuf untuk menjadi seorang pejabat di Mesir. Tapi dengar baik-baik, karena ada campur tangan Tuhan, saudara-saudara, yang tidak mungkin menjadi seorang yang hebat dijadikan oleh Allah luar biasa. Saya mau bilang bahwa di dalam hidup Anda, jangan bangga engkau punya kekayaan. Jangan bangga karena engkau pintar lalu engkau pikir dengan kepintaranmu, dengan rankingmu di sekolah, lalu engkau pikir bahwa karena saya ranking, saya akan jadi orang yang luar biasa. Tidak selamanya. Berapa banyak orang pintar hari ini pengangguran. Berapa banyak orang hebat hari ini jadi penjahat. Berapa banyak orang yang katanya dulu hebat di tempat kuliah, tempat sekolah, tapi hari ini mereka tidak jadi sesuatu. Berbeda, ada banyak orang juga cerita bahwa mereka orang bodoh selama ada di sekolah, tapi hari ini Tuhan pakai mereka. Hari ini Tuhan angkat mereka menjadi seorang kepala dinas, kepala kantor misalnya. Apa artinya? Tanpa campur tangan Tuhan, dengar baik-baik, tidak ada satupun yang jadi. Yang digambarkan oleh firman Allah, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Anda membangun rumah tangga dengan persiapan pesta yang hebat sekalipun, Anda membangun rumah tangga dengan metode yang hebat sekalipun, tapi tanpa campur tangan Tuhan, rumah tanggamu tidak akan jadi. Pernikahanmu tidak akan jadi. Apapun yang engkau rancang tidak pernah jadi. Karena Alkitab berkata, hanya campur tangan Tuhan lah yang membuat Salomo bisa membangun bait Allah. Padahal kalau saudara lihat kemampuan Daud, Daud kaya, Daud hebat, Daud luar biasa. Dia bisa bangun secara akal-akal manusia, secara kekuatan manusia, Daud bisa bangun. Tapi lihat, Tuhan berkata, no, saya mau campur tangan untuk membangun bait Allah. Itu di Salomo. Saya mau bilang sama saudara, orang boleh menjatuhkan saudara, orang boleh mencoba menyingkirkan saudara, orang boleh coba untuk menghancurkan masa depan saudara. Tapi selama ada campur tangan Tuhan, apapun pasti jadi. Cita-citamu, mimpimu, harapanmu, dengar baik-baik, pasti jadi. Karena Tuhan Yesus perkasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita masing-masing, dengar baik-baik. Tanpa campur tangan Tuhan, pertama,
Tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada yang jadi. Sekali lagi, tanpa campur tangan Tuhan, poin pertama, tidak ada yang jadi. Yang kedua, dari Mazmur 127 ayat 1, kita belajar tentang poin yang kedua. Tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada yang bertahan. Saudara-saudara, ini hebat, ini indah. Di dalam ayat yang ke-1, masih dalam ayat yang ke-1. Jadi, sekali lagi, poin pertama, saya mengatakan, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada yang jadi. Mimpi, harapan, cita-cita, apapun pergumulan Anda, tidak ada yang jadi. Sebaliknya, poin kedua, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada yang bertahan. Saudara-saudara, ayat yang ke-1 berkata sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Harus ada campur tangan Tuhan baru bisa membangun rumah itu. Tapi ayat yang selanjutnya berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Saudara tahu bahwa di Israel, maksud saya, itu kota daripada Yerusalem dikepung oleh tembok-tembok besar. Dan di atas tembok-tembok itu biasanya ada penjaga yang akan menjaga siang dan malam. Saudara-saudara, mereka bisa tertidur dan terlelap. Akibatnya para musuh bisa masuk dan menyerang mereka. Nah, Tuhan digambarkan di dalam ayat yang ke-1 tadi dikatakan, sekali lagi dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Apa maksudnya? Ternyata pengawal bisa tertidur, dan kalau pengawal bisa tertidur, bangunan yang tadi di dalam ayat 1 tadi mengatakan bahwa jika Tuhan yang campur tangan, maka bangunan ini bisa dibangun. Bangunan itu bisa hancur. Karena para musuh datang menyerang dan membinasakan manusia serta bangunan yang ada di dalam benteng itu. Saudara-saudaraku yang diberkati, apa maksud saya? Lihat bahwa jika campur tangan Tuhan, atau jika Anda bisa bangun tanpa Tuhan, gini maksud saya. Jika Anda bisa bangun rumahmu misalnya, tanpa Tuhan sekalipun, tapi itu tidak akan bisa bertahan, saudara-saudara. Contoh paling gampang, ada orang bikin bisnis tanpa Tuhan. Ada orang bangun usaha tanpa Tuhan. Ada orang dapat pekerjaan tanpa Tuhan. Ada orang dapat rumah tangga tanpa Tuhan. Ada orang tidak perlu bergumul, berdoa minta istri dan suami, dapat istri, dapat suami. Tapi saya mau bilang sama saudara, kembali firman Allah berkata, jika bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Berjaga-jaga bicara tentang, saudara-saudara, benteng itu, rumah itu yang telah dibangun, hanya bisa bertahan kalau ada Tuhan yang menjaga. Apa maksudnya? Saya bilang tadi. Poin kedua, tanpa campur tangan Tuhan tidak ada yang bertahan. Bisnis yang saudara sudah coba bangun dengan cara tanpa campur tangan Tuhan memang kelihatannya terbangun. Mungkin kelihatan hari ini diberkati bisnismu tanpa campur tangan Tuhan. Atas kesombonganmu, keangkuhanmu, saudara berkata, tidak ada Tuhan pun saya bisa bangun usaha. Oh, saya punya uang, saya punya modal. Tapi saya mau bilang sama saudara, hati-hati. Tanpa campur tangan Tuhan mungkin engkau bisa bangun rumah, engkau bisa bangun bisnis, engkau bisa bangun rumah tangga tanpa Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Artinya, tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada yang bertahan. Kalaupun itu bisnismu tidak akan bertahan. Kalau itu rumah tanggamu kelihatan hebatnya di pernikahan saudara, di pesta saudara, di resepsi saudara. Tapi tanpa campur tangan Tuhan, dengar baik-baik, itu tidak akan bertahan lama. Saudara-saudara, pekerjaan apapun yang engkau ambil, cita-cita apapun yang engkau raih, yang katanya tanpa campur tangan Tuhan, mungkin bisa jadi terbangun seperti rumah tadi. Tapi dengar baik-baik, tanpa penjagaan Tuhan, apapun yang engkau coba bangun, dia berkata tidak akan bertahan. Saya sudah lihat orang-orang yang membangun tanpa mengandalkan Tuhan, membangun usaha tanpa mengandalkan Tuhan, membangun rumah tangga tanpa mengandalkan Tuhan, membangun masa depan tanpa mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya mengatakan tadi, tidak ada yang bertahan. Saudara-saudaraku yang diberkati, pelayanan pun demikian. Pelayanan yang dibangun atas dasar kepintaran. Pelayanan yang dibangun atas dasar kefasihan bicara. Pelayanan yang dibangun oleh dasar karena keterampilan seseorang. Pelayanan yang dibangun oleh karena dasar kekayaan. Pelayanan yang dibangun oleh karena nama besar seseorang. Pelayanan yang dibangun karena motivasi yang salah. Mungkin semua bisa berjalan, tapi dengar baik-baik. Semua yang dibangun tanpa campur tangan Tuhan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tanpa campur tangan Tuhan, Alkitab berkata tidak
ada yang bisa bertahan. Saudara masih ingat Saul? Saul punya kemampuan untuk menjadi seorang raja. Dia punya skill berperang yang hebat luar biasa. Tapi ketika Tuhan tidak ada di dalam hidupnya, campur tangan Tuhan diangkat. Apa yang terjadi? Saul hanya menjadi orang yang tidak ada harganya. Berbeda dengan Daud yang kelihatan tidak ada harganya. Tapi karena ada campur tangan Tuhan, seorang anak muda, seorang yang dikatakan kemerah-merahan. Tapi karena ada campur tangan Tuhan, semua jadi. Saudara-saudaraku, orang muda dengar. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau coba bangun masa depanmu. Mau jadi polisi kah, mau jadi tentara kah, mau jadi pegawai kah, mau menjadi pengusaha. Kalau engkau tidak belajar rendahkan diri setiap hari, berlutut di bawah kaki Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, meminta Tuhan campur tangan. Saya mau bilang, kalaupun engkau coba membangun, akhirnya Alkitab berkata, pengawal itu sia-sia menjaga kalau bukan Tuhan yang jaga. Apa yang Tuhan bisa jaga dalam hidup saudara? Kalau dalam konteks ini Tuhan bisa jaga benteng daripada orang Israel. Tuhan bisa jaga pemukiman daripada orang Israel. Hari ini, kalau engkau libatkan Tuhan, campur tangan Tuhan, Tuhan akan jaga apa? Tuhan akan jaga supaya tetap ada, supaya tetap bertahan rumah tanggamu. Tuhan akan tetap jaga dan supaya jabatanmu tetap bertahan. Saudara, masa depanmu tetap bertahan, alias tetap ada, tetap eksis. Bisnismu tetap eksis, pelayananmu tetap eksis. Kenapa? Karena yang menyertaimu bukan manusia, tapi yang menyertaimu Tuhan Allah. Libatkan Tuhan. Anak-anak muda libatkan Tuhan. Orang tua libatkan Tuhan. Para pendeta libatkan Tuhan. Para pengusaha libatkan Tuhan. Maka Alkitab berkata, Tuhan yang jaga usahamu. Tuhan yang jaga hartamu. Tuhan yang jaga pangkatmu. Tuhan yang jaga karirmu. Tuhan yang jaga cita-citamu. Tuhan yang jaga masa depanmu. Tuhan yang jaga istrimu. Tuhan yang jaga suamimu. Tuhan yang jaga anak-anakmu. Tuhan yang jaga keluargamu. Semua akan terjaga dengan baik karena ada campur tangan Tuhan. Dan yang terakhir, dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita bisa belajar tanpa campur tangan Tuhan. Dengar baik-baik. Tanpa campur tangan Tuhan, yang ketiga, tidak ada satupun yang dihasilkan di dalam hidup saudara. Dengar baik-baik. Yang ketiga, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tidak ada satupun yang Anda hasilkan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, saya membedakan ada 3 tadi. Kalau saya ambil kesimpulan ada 3 tadi. Tanpa campur tangan Tuhan, tadi saya mengatakan tanpa campur tangan Tuhan, saudara tadi saya berkata tidak ada yang jadi. Kalaupun jadi poin kedua, tanpa campur tangan Tuhan tidak bertahan. Jadi rumah tetap jadi, karena saudara coba paksa bangun dengan hartamu, dengan kekuatan, pasti jadi mungkin tanpa campur tangan Tuhan. Tapi kalaupun jadi karena tidak ada campur tangan Tuhan, rumah itu tidak bertahan. Angin datang, rumah itu roboh. Bencana datang, rumah itu roboh. Lalu dia berkata, karena tidak ada yang jaga. Penjaga itu hanya bisa jaga, dia bisa tertidur. Tapi penjaga kita, Alkitab berkata dalam Mazmur 121, berkata, penjaga kita tidak ada yang terlelap. Tidak pernah terlelap dan tertidur. Penjaga Israel, Allah yang hebat. Artinya, siapa yang bisa jaga anakmu? Tuhan. Siapa yang bisa jaga suamimu ketika dia jauh dari engkau? Tuhan. Siapa yang bisa jaga istrimu? Tuhan. Siapa yang bisa jaga bisnismu? Tuhan. Siapa yang bisa jaga keluargamu? Tuhan. Siapa yang bisa jaga pelayananmu? Tuhan. Kalau begitu, libatkan dan sertakan Tuhan dalam. Dan yang terakhir saya mengatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang kita hasilkan. Kembali pada teks tadi, kita bisa bangun rumah. Mungkin rumah kita jaga dengan keuangan, dengan satpam yang baik. Tetapi rumah itu tidak menghasilkan. Bahasa sederhana, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, bisnis boleh dibangun. Mungkin bisnis terjaga karena kita punya kekayaan yang turun-temurun tidak habis. Tetapi bisnis itu tidak menghasilkan. Mari kita baca ayat yang kedua dari Mazmur 127. Ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, perhatikan, dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, kerja keras. Saudara-saudara, ini bukan orang malas. Ini orang hebat, bangun pagi dia bangun untuk mulai buka toko, bangun pagi dia mulai buka pelayanan, bangun pagi dia mulai buka bisnisnya, bangun pagi dia mulai buka pintu untuk pergi ke sekolah, pergi ke kuliah. Semua dibangun dengan persiapan yang hebat, lalu digambarkan dan makan roti dengan roti yang diperoleh dengan susah payah, kerja keras. Tapi lihat, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Ternyata dia berkata dia tidak beri pada waktu orang ini bekerja.
Walaupun ini tidak konteksnya bahwa orang harus malas, tidak. Maksud dia begini dalam ayat ini, bahwa engkau kerja keras, tapi saya tidak kasih. Gitu kalau ayat ini kita baca. Pada waktu engkau tertidur, baru aku kasih. Apa artinya? Tanpa campur tangan Tuhan, segala usaha kita tidak akan ada hasilnya. Saudara-saudara dengar baik-baik. Tanpa campur tangan Tuhan, maka tidak ada hasilnya. Dia berkata, karena dia beri pada waktu kita tidur. Apa artinya? Itu berarti bahwa seolah-olah dia sedang bicara bahwa kalau saya tidak campur tangan, engkau mau usaha model apapun, tidak akan dapat, saudara-saudara. Saya ketika ingat merenungkan ayat ini, saya ingat Lukas 5 ayat 5 dan 6. Satu waktu para murid pergi memancing ikan dari malam hingga pagi hari. Dan mereka tidak mendapat apa-apa. Dalam Lukas ayat 5 sampai 5 berkata, Lukas 5 ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Lihat, Petrus bukan nelayan main-main. Petrus bukan orang yang malas. Petrus dan teman-teman adalah nelayan-nelayan yang hebat. Selain Lukas adalah seorang dokter, tapi rata-rata mereka nelayan yang punya pengalaman, pengalaman yang luar biasa. Mereka punya skill, mereka punya kemampuan untuk membawa perahu dan menangkap ikan. Tapi Alkitab berkata, sekali lagi saya pinjam kata di dalam Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dari malam sampai pagi kami kerja keras, bukan kerja main-main, kerja keras. Tapi lihat, hari itu, malam itu Tuhan tidak ada dengan mereka. Tetapi Alkitab berkata, dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala. Ada campur tangan Tuhan, dan akhirnya kita mendapati cerita ini ditutup dengan bahwa akhirnya mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, dan ikan itu tidak membuat jala mereka goyak. Apa artinya? Saudara-saudara, kita bisa membangun rumah sendiri, tapi belum tentu kita bisa menjaganya. Kalaupun kita bisa menjaga dengan kehebatan kita, tetapi rumah itu, bisnis itu, pekerjaan itu, karir itu, masa depan itu tidak akan menghasilkan hasil terbaik. Dan pengalaman ini telah dialami sekali lagi oleh para murid. Para murid sadar bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Jangan coba-coba Anda sombong lalu berkata, saya punya harta. Kalaupun Tuhan tidak ada, saya bisa melakukannya. Saya bisa bangun bisnis saya tanpa Tuhan. Hati-hati. Semua orang yang bangun dengan kecongkakan dan kesombongan, yang tidak pernah mau melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Kelihatan hari ini engkau bisa bangun hidupmu, bangun rumah tanggamu, bangun masa depanmu tanpa Tuhan. Tapi dengar, kalaupun engkau bisa bangun, kemungkinan tidak bisa bertahan. Tapi kalaupun engkau masih punya kemampuan untuk bisa mempertahankan sebuah usaha, bisnis, rumah tangga, dengar, itu hanya sementara. Karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Kata Alkitab, kembali pada Mazmur 127 ayat 2 berkata, sekali lagi saya baca. Sekali lagi 127 ayat 2. Dikatakan bahwa, dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya dalam konteks ini, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada berkat, tidak ada yang menghasilkan. Saudara boleh lahir dari keluarga hebat. Saudara masuk ke sekolah yang hebat. Saudara punya keuangan yang hebat. Saudara punya masa depan yang kelihatan hebat. Karena saudara juga punya otak yang hebat. Tapi saya mau bilang, tanpa campur tangan Tuhan, semua kehebatan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara masih ingat cerita mengenai kapal Titanic? Kita tahu, baik pemilik modal maupun pembuat daripada kapal Titanic adalah orang-orang hebat. Secara kemampuan, digambarkan oleh Alkitab, mereka bisa bangun rumah, mereka bisa bangun kapal yang mewah, mereka bisa bangun semua tanpa Tuhan. Sampai-sampai mereka berkata, kapal ini dirancang dengan luar biasa. Bahkan, sekalipun Tuhan tidak menolong, kata sang perancang Titanic, kapal ini masih bisa bertahan untuk beberapa hari demi menyelamatkan kapal itu sendiri. Tapi apa yang terjadi kita tahu. Titanic akhirnya menghancurkan. Titanic hancur hanya karena ada orang yang sombong membangun sesuatu tanpa melibatkan campur tangan Tuhan. Demikian saudara, apapun yang kau bangun hari ini, bangun bisnis, bangun masa depan, bangun apapun, bangun rumah tangga, dengar baik-baik, tanpa campur tangan Tuhan. Sekali lagi, ada 3 hal
Kalau engkau tidak melibatkan Tuhan dan campur tangan Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidupmu. 1, tadi dikatakan, sia-sia engkau membangun. Yang kedua, kalaupun engkau bisa bangun itu semua, itu tidak akan bertahan. Kalau engkau coba bangun hubungan dengan seseorang tanpa campur tangan Tuhan, hubunganmu akan rusak. Dan yang terakhir dikatakan, hubungan tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak menghasilkan. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau doakan, apa yang sedang engkau gumulkan, apa yang sedang engkau cari. Libatkan Tuhan, campur tangan Tuhan. Saya percaya, Alkitab berkata, Daud yang rindu membangun, tapi karena campur tangan ada pada Salomo yang membangun. Padahal Daud punya kemampuan. Demikian dengan hidup saudara. Anda boleh punya cita-cita, Anda boleh punya kemampuan, Anda boleh punya harta di belakang Anda, tapi semuanya tidak menjamin bahwa Anda bisa menghasilkan sesuatu yang hebat bagi dirimu, kecuali Anda berlutut dan jatuhkan kakimu di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya, Allah yang akan memberkati hidupmu. Terima kasih. Kiranya firman Allah ini dapat memberkati. Kita akan berdoa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari